وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwani. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala di kesempatan sore hari ini kita kembali dipertemukan di sebuah program yaitu Tanya Jawab spesial Ramadan. Nanti insya Allah bersama guru kita Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berkesempatan hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita bermohon juga salawat dan salam kita bisa tersambung kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik para pemirsa Hasil TV dimanapun antum dan antuna berada, untuk kesempatan hari ini seperti biasa nanti antum bisa bersoal jawab di 081175500606 untuk pertanyaan seputar Ramadan. Dan tema kita kali ini kita akan membahas tentang sesuatu menahan ya. Nanti kita akan dengarkan seperti apa dan bagaimana pendahuluan dari guru kita. Sebelumnya kita sapa dulu beliau yang sudah hadir di studio untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat, Wah? Alhamdulillah, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, kita akan membahas apa tadi, Ustaz? Tadi tipis-tipis kita udah berbicara sebelum on air, Ustaz ya? Betul. Jadi insya Allah kita sebagai opening kita membahas tentang menahan sesuatu yang memang dibolehkan. Ini akan penasaran, Ustaz ya? Insya Allah. Nanti kita akan bahas para pemirsa Hasil TV dan juga antum yang barangkali saja baru menyimak kita untuk kesempatan hari ini. Kita beritahukan kembali untuk antum yang ingin bersoal jawab, nanti selepas kita mendengarkan penjelasan dari guru kita, boleh di 081175500606 dengan menyebutkan nama mungkin dan juga alamat antum nantinya. Dan insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh guru kita. Dan untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita barangkali akan langsung saja untuk antum yang penasaran seperti apa dan bagaimananya nanti pembahasan kita ini. Kita akan minta kesediaan guru kita terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan. Dan kepada guru kita persilahkan faliyatafadhal masykur, Ustaz. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Hasil TV dimanapun kita berada, kita sekarang masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi kita siyamahu, berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa itu juga menjadi kewajiban atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka di dalam berpuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menahan sesuatu yang halal. Inilah puncak daripada ketakwaan. Andai kata sesuatu itu haram, perzinahan, mencuri, syirik, itu tidak ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Artinya di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan itu tetap sesuatu yang haram. Adapun pada bulan Ramadan, demi mewujudkan pribadi yang tattaqun tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Makanya definisi daripada siyam adalah al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Puasa adalah menahan daripada yang membatalkan puasa, daripada makan. Makan sesuatu yang halal. Kulu washrabu, kata Allah. Makan dan minumlah. Tapi pada siang Ramadan menjadi haram. Minum juga
sesuatu yang memang itu lumrah, kita semua butuh minum. Tapi pada siang Ramadan menjadi haram. Istri yang kita cintai yang subhanallah, pada siang Ramadan pun juga menjadi haram. Inilah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya menahan daripada sesuatu yang memang Allah haramkan, tapi perkara yang halal pun pada siang Ramadan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ahibati fillah rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, detik-detik sebelum iftar, ya, kaum muslimin tidak sabar untuk, ya, karena seharian sudah tidak makan, dia akan mempersiapkan sekian banyak menu makanan. Dia beli takjilnya, dia dan seterusnya. Juga aneka ragam jenis minuman juga dia akan persiapkan untuk berbuka puasa. Ini suatu yang dihalalkan. Tapi bagaimana perkara yang ketiga, yaitu berhubungan badan. Subhanallah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang Umar luar biasa, manusia terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq, setelah tentunya para nabi. Pun dengan demikian beliau tidak mampu menahan hasrat manusiawi, biologisnya. Sehingga karena dahulu itu puasa berbukanya ketika azan maghrib berbuka, makan, minum, berhubungan badan boleh. Tapi ketika sudah masuk isya atau ketika sudah tidur malam, maka semua menjadi haram. Alhamdulillah sekarang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mulai berpuasa kita itu setelah terbit fajar. Jadi Umar bin Khattab ketika itu datang kepada Nabi SAW melaporkan, ya Rasulullah, saya telah mencumbui istri saya setelah berhubungan badan dan seterusnya dan seterusnya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian malam puasa. Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, yaitu berhubungan badan kepada istri-istri kalian. Ini perkara yang memang tabu, tapi ini ada dalam syariat Islam, berhubungan badan. Jangan menganggap hubungan badan ini perkara yang sepele. Padahal di dalam Al-Quran Allah siapkan satu ayat khusus membahas itu. Kenapa? Karena kita sudah bisa menahan lapar, menahan dahaga. Tapi ada perkara yang memang berat juga terkhusus bagi laki-laki, itu menahan syahwat. Maka butuh kiranya dia juga untuk melampiaskan ketika waktu yang sudah Allah halalkan, yaitu ketika berbuka puasa. Maka Allah katakan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Silakan pada malam Ramadan silakan kalian berhubungan badan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istri kalian adalah pakaian dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwasanya kalian itu tidak mampu menahan hasrat. Sudah cukup kita menahan siang hari. Sudah banyak wanita yang kita lihat juga tidak berhijab. Sudah bisa kita tahan sampai maghrib. Sekarang giliran kita untuk salurkan dengan cara yang baik, yaitu dengan istri-istri kita. Al-ana bashiruhunna, kata Allah. Sekarang malam ini silakan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Silakan kalian berharap Allah berikan anak daripada berhubungan badan tersebut. Ini perkara yang subhanallah, terkhusus para ibu-ibu, para akhwat, jangan remehkan perkara ini. Jangan kita sepelekan perkara batin ini. Mungkin kita ibu-ibu ingin ibadah, ingin tarawih, itu nuansa yang luar biasa. Tapi siapkan, andai saja suami kita juga ingin, maka tinggalkan semua. Apalagi itu ibadah tarawih yang hukumnya sunnah. Bahkan puasa sunnah saja, Nabi SAW tidak izinkan kita berpuasa kalau suami kita hadir. Kalau suami kita tidak izinkan, atau bahkan suami kita memerintahkan kita berbuka, wajib kita berbuka. Itu puasa sunnah. Apalagi ini sholat sunnah, apalagi sholat tarawih, yang itu waktunya bisa panjang. Andai kata kita tidak berjamaah di masjid, bisa kita sholat sendiri di rumah dan seterusnya. Maka ahibati fillah rahimakumullah, Nabi SAW mengatakan kepada orang yang belum mampu berpuasa, belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa ini akan aghaddu lil basar, menahan pandangan, wa ahsan lil faraj, menjaga kehormatan.
Nah, sekarang alhamdulillah puasa ini kita sudah menjaga kehormatan kita, menjaga pandangan kita. Fal'ana bashiruhunna. Maka siapkan waktu malam kita ibu-ibu untuk kita berikan juga pelayanan terbaik kepada suami kita. Pada hari biasa mungkin suami tidak berpikir seperti itu karena dia bisa kapan saja, mau siang mau malam. Tapi ketika dia berpuasa dia sudah menahan. Dia sudah mencari, menunggu timing yang tepat yaitu malam hari. Alangkah kecewanya ketika dia menanti malam tersebut, ternyata ibu tidak siap. Ibu lebih fokus baca Quran, lebih fokus tarawih, dan memang semua ibadah. Tapi ini juga sesuatu yang harus kita perhatikan. Lihat bagaimana dosa besarnya ketika berhubungan badan siang Ramadan. Ya, selain dosa besar, kemudian yang kedua wajib mengqadha, kemudian yang ketiga ini yang paling sulit, kafarah. Yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberikan makan 60 orang. Dan ini dampak yang besar dan kebanyakan terjadi dalam kasus-kasus yang ada adalah laki-laki. Karena memang begitu beratnya fitnah yang ada di zaman sekarang, bahkan di zaman Nabi SAW, ma taraktu fitnatan adarru ala rijal minan nisa, kata Nabi. Tidak ada fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki melainkan perempuan. Maka nasihat kita kepada akhwat, kita tahu suami kita berhadapan dengan sekian banyak wanita, dia di tempat pekerjaannya, belum lagi di perjalanannya, belum lagi tontonan yang ada, maka kita juga wajib menjaga suami kita dengan kita memberikan pelayanan terbaik. Kita berikan makanannya, kita siapkan minuman iftarnya, dan kita juga siapkan diri kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ketika i'tikaf, wala tubashiruhunna, jangan kalian gauli. Hari 20 pertama silakan. Tapi ketika kalian iktikaf, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ketika iktikaf jangan. Hanya waktunya sebentar. Dan Nabi SAW dikatakan apabila sudah masuk 10 terakhir, syadda mi'zarah, kencangkan ikat pinggangnya. Sebagai simbolis dia tidak menggauli istrinya. Artinya sebelum itu beliau juga memenuhi hasratnya. Maka ibadah ibu-ibu yang bisa kita kerjakan adalah kita penuhi juga kewajiban kita sebagai seorang istri, sebagai bentuk bakti kita agar suami kita bisa lebih fokus dalam beribadah. Sebagaimana kita penuhi makannya, kita siapkan berbukaannya, maka kita siapkan juga kebutuhan biologisnya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pendahuluan materi kita di kesempatan hari ini mengenai menahan sesuatu yang memang jelas-jelas sudah dihalalkan dan juga ditentukan waktunya, apalagi untuk Ramadan di tahun ini. Dan tanpa terasa kita sudah di 8 Ramadan 1446 Hijriah. Kita juga memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan Ramadan kita di tahun ini. Kita informasikan juga untuk antum yang ingin bertanya, sekali lagi bisa di 0811-755-0606 melalui telepon langsung di nomor tersebut, atau bisa juga pesan singkat di layanan WhatsApp yang akan kita bacakan nanti. Dan kita juga mengajak para pemirsa Asil TV untuk bisa bertanya langsung di kolom komentar platform sosial media kita di TikTok, Instagram, dan juga Facebook, serta di YouTube kita juga. Baik, kita akan bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Silakan. Seperti yang dihalalkan ini cukup penting ya untuk saat ini, Ustaz. Nah, pembahasan tadi. Ada pertanyaan langsung mengenai ini, Ustaz. Dari Balai Selasa Painan, Ustaz, hamba Allah. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana dengan berhubungan suami istri? Apakah laki-laki saja yang dikenai denda atau kafarat jika ini dilakukan di siang hari, padahal istrinya yang duluan mengajak? Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini maksud mukaddimah kita tadi. Ini bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang biasa. Karena memang puasa kita menahan. Bayangkan kalau kita sudah menahan, ternyata ketika waktu yang dibolehkan pun kita juga tidak mendapatkannya. Ini hati-hati ibu, ditambah banyak dalil-dalil Nabi SAW mengancam keras seorang wanita yang menolak ajakan suaminya ketika waktu yang memang dihalalkan. Nah, berkenaan tentang kafarah bagi orang yang berhubungan badan ketika siang Ramadan, siapakah yang wajib membayar kafarah? Yang mengajak. Andai kata suami yang mengajak, maka dia, dan garis bawahi istrinya terpaksa. Tapi kalau awalnya terpaksa kemudian iya, keduanya. Nah, tapi kalau memang terpaksa,
istrinya terpaksa, maka insya Allah yang bayar yang berdosa hanya suami. Kita nasihati istri kita lari kalau perlu, kita ingatkan, takillah bang, haram bang, nanti malam, sebentar lagi. Kita janjikan segala macam. Nah, andai kata itu terjadi dengan paksaan, maka yang memaksalah yang akan membayar. Adapun kalau memang suka sama suka tadi, apalagi tadi istri yang minta, kalau istri yang minta mungkin suami juga kemungkinan iya, maka keduanya membayar kafarah. Dan kafarah ini tidak bisa langsung pindah ke makan. Kan ada urutannya, memerdekakan budak dan itu tidak ada, berpuasa berturut-turut baru memberikan makan. Ini urutan yang tidak boleh pindah kalau memang tidak mampu. Bukan opsional pilih salah satu, enggak. Ini wajib pertama. Dan insya Allah kita yang muda-muda ini masih sanggup berpuasa. Dan puasa 2 bulan berturut-turut, andai kata di hari ke-50, tinggal berapa hari lagi itu Bang? 10 hari lagi, batal dia ulang lagi dari nol. Jadi tidak macam-macam ini kafarah untuk yang berhubungan badan. Belum lagi dia berdosa, wajib dia bertobat. Maka hati-hati, maka kita siapkan ibu-ibu, kita sabarkan suami kita, nanti malam insya Allah bisa. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga yang bertanya dari Painan ya, Balai Selasa bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan tentunya ini juga adalah ilmu untuk kita bersama, dan juga antum yang barangkali punya persoalan yang sama dengan hal yang seperti ini, seperti yang sudah disampaikan guru kita di awal tadi. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Sugianto di Jambi, Pak. Iya, silakan Bapak Sugianto di Jambi. Pertanyaannya kepada guru kita. Nah. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini saya mau bertanya Ustaz. Saya itu kan berjamaah di masjid saya itu, imam saya itu sering melakukan tawasul yang tidak syar'i ataupun tawasul kesyirikan, yang sering mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, yang sering mengadakan berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu bagaimana saya maknanya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz ya. Terima kasih Ustaz, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jambi Ustaz. Nah, Bapak Sugianto. Nah, barakallahu fikum. Apabila kita berada di tempat yang mana di tempat tersebut melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka usahakan kita tidak berada di sana, karena termasuk al-bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri daripada tempat dan berlepas diri dari orang. Inni baru mimma tusyrikun, berlepas diri dari tempatnya, berlepas diri daripada orangnya. Lantas bagaimana kita sebagai jamaah yang berada di masjid itu, kemudian mungkin di antara sholat atau di antara kegiatannya ada berdoa seperti itu, maka tidak perlu kita aminkan. Tidak perlu kita aminkan. Apalagi bertawasul kepada amwat, orang yang sudah meninggal itu tidak boleh. Bahkan Nabi SAW pun tidak boleh kita bertawasul kepada Nabi. Boleh kapan? Ketika Nabi masih hidup. Boleh kapan kita bertawasul dengan orang soleh? Silakan ketika beliau masih hidup. Maka syarat tawasul itu: 1, dia masih hidup; 2, dia mampu; 3, dia hadir. 1, dia masih hidup; 2, dia mampu; 3, dia hadir. Andai kata dia mampu tapi tidak ada di sini, juga tidak boleh bertawasul. Dan doa yang paling baik adalah doa kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertawasul yang lainnya, boleh kita bertawasul dengan asma Allah dan sifat-sifatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, panggillah nama Allah tersebut. Allah Maha Ghaffar, maka ya Ghaffar ighfirli, ya Rahman irhamni, ya Tawwab tub alayya. Sesuaikan permintaan kita dengan nama Allah tersebut. Begitu pula tawasul dengan amal soleh kita. Makanya di antara doa yang mustajab adalah doa sebelum berbuka puasa. Ini jarang kaum muslimin mengamalkannya. Kenapa? Karena sudah dihidangkan makanan. Ya, maka semakin detik-detik kesabaran kita mau habis, disitulah pengabulan doa itu mustajab. Kata Nabi SAW, "Lis-shaim inda fitrihi la da'watan la turad." Ketika berbuka puasa ada momen doa tidak akan ditolak. Maka kita bertawasul, ya Allah, saya puasa hari ini ya Allah karenamu, maka kabulkan doa saya. Jadi itu juga boleh bertawasul. Adapun kalau kita berada di tempat seperti itu, tidak perlu kita ikut, dan kalau bisa ya kita mencari yang lebih baik. Allah Ta'ala alam. Baik, syukran, jazakallah khairan untuk jawabannya. Semoga Pak Sugianto di Jambi ya bisa paham dari jawaban Ustadz.
Dan tentunya ini adalah juga persoalan yang barangkali ada di segenap kaum muslimin saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita bersama. Kita akan lanjut ke pertanyaan sambil kita tunggu telepon antum yang punya persoalan seputar Ramadan di 081175500606. Kita bacakan dari Kabupaten Pasaman, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah dari Pasaman, Ustaz, mau bertanya. Ustaz, berbuka puasa ini apakah menunggu azan dulu atau kita pastikan matahari terbenam itu sudah boleh berbuka puasa walaupun sebelum azan, Ustaz? Nah, barakallahu fikum kepada saudara kita yang bertanya, apakah berbuka puasa itu menunggu azan atau menunggu matahari terbenam? Sepertinya juga tidak keduanya. Lagi kita di sini, bagaimana cara memastikan matahari terbenam? Karena sudah ada gedung-gedung, ada hutan. Kecuali mungkin teman-teman berada di mana tadi? Di Pasaman. Pasaman dekat laut nggak ya? Dekat laut nggak ya? Seperti Ya, kalau di Sumbar lah mungkin, Padang, apalagi Pariaman, pesisir. Nah, ketika matahari sudah hilang bulatannya, maka sudah masuk waktu maghrib, boleh kita berbuka meskipun masih terang. Bagaimana dengan patokan azan? Azan itu kalau kita nunggu azan di masjid, ya mungkin muadzinnya juga sedang minum. Muadzinnya juga berbuka puasa, karena untuk azan kan butuh suara, butuh tenaga. Ya, apalagi sekarang alhamdulillah zaman sudah canggih, kita punya handphone, kita punya TV, mungkin kita setel, dan insya Allah itu valid ya, yang ada di handphone kita azannya dan yang ada di TV kita, ya sudah, ketika itu sudah azan, ya sudah kita berbuka saja, meskipun masjid kita belum terdengar, atau kita kalau untuk matahari mungkin di sebagian tempat itu sulit untuk melihatnya. Allah Ta'ala alam. apalagi untuk daerah kita sekarang. Nah, adapun yang dari segi syariah memang sampai kulu washrabu hatta tsumma atimmul siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam. Malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari, yaitu dengan hilangnya bulatan matahari. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai waktu berbuka puasa ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Tembilahan sepertinya saudara kita yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apa hukum sholat di masjid itu yang sebagian dari bangunan masjid ini itu dibangun dari uang caleg Ustadz? Nah, Ustadz. Calegnya berhasil atau gagal? Belum ada keterangan. Iya. Ya Allah Ta'ala alam. Ya, insya Allah tidak ada masalah seperti itu. Tidak ada masalah. Ya, untuk hukum asalnya mubah, ya kita sholat saja insya Allah di mana kita sholat. Lagi ada caleg atau pemerintah yang ikut bantu, alhamdulillah, ya ikut bantu dalam kegiatan sarana ibadah, insya Allah tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Yang dikhawatirkan ketika dia gagal dia rombak lagi, enggak kan? Atau diminta lagi? Diminta lagi enggak kan? Baik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung kepada guru kita saat ini, silahkan di 081175500606 atau bisa juga melalui kolom komentar di laman media sosial kita di Facebook, di TikTok, dan juga di Instagram serta di YouTube kita. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya pertanyaan yang barangkali dipastikan juga dialami oleh beberapa kaum muslimin ya. Khususnya yang akhwat, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Khadijah dari Sulawesi Barat, Ustaz. Mau bertanya, ketika saya haid itu selalu sedikit-sedikit 4 hari, ada lagi sedikit kayak tetesan. Apakah boleh puasa atau tidak? Tidak, Ustaz. Ini mohon nasihatnya, jazakallah khairan, Ustaz. Dan barakallahu fiik kepada ukhti Khadijah di Sulawesi Barat yang bertanya tentang darah haid yang tidak nentu. Semoga Allah berikan kemudahan. Berkenaan tentang haid, Allah Ta'ala alami pembahasan yang cukup rumit. Maka kita berikan rumus, yaitu kita harus punya kebiasaan. Jadi andai kata mungkin ini masih kecil, maka dia butuh beberapa bulan sampai dia punya kebiasaan minimal, kebiasaan maksimal. Tidak bisa kita patokan bulan ini 3 hari, ternyata bulan depan 7 hari, ternyata bulan depan lagi 14 hari. Terus cari sampai dia punya kebiasaan.
Kebiasaan minimal sama kebiasaan maksimal. Maka itu saja jadi standar kita. Misalnya kebiasaan minimalnya 5 hari atau 7 hari. Maka kurang daripada itu, andai kata dia bersih kurang daripada 7 hari, jangan dianggap. Karena dikhawatirkan hari ke-5, hari ke-7, hari ke-6 keluar lagi. Atau begitu pula haidnya maksimalnya 14 hari. Ya, sudah beberapa kali ternyata haidnya maksimal 14 hari. Ya sudah, lebih dari 14 itu tidak dianggap itu darah rusak. Itu kurang lebih kesimpulan yang dijelaskan oleh para ulama. Maka kepada saudari yang bertanya, silakan dicari kebiasaan-kebiasaan diri kita, dan mungkin setiap pribadi itu berbeda-beda sampai kita punya patokan sendiri. Allahu taala a'lam. Nah, baik, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khairan untuk jawabannya dari saudari kita yang bertanya, Khadijah di Sulawesi Barat. Semoga bisa menjadi ilmu dan paham untuk jawaban yang sudah diberikan oleh guru kita. Kita coba terima telepon di 0811-755-0606. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Saya Junaidi dari Bekasi. Iya, silakan Pak Junaidi di Bekasi, pertanyaan kepada saya mau bertanya Nah, soal ini Ustadz, soal jimat dan perdukunan. Misalnya di warung-warung itu kita tahu dia pakai jimat, atau jimatnya itu berbentuk foto atau lain-lain. Nah itu kita sebagai pembeli, apakah kita ikut berdosa karena adanya jimat itu atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Junaidi di Bekasi. Ini mengenai jimat, Ustaz. Masya Allah. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum kepada Bapak Junaidi yang bertanya, sebagai bentuk keimanan seorang, ya dia khawatir jangan sampai dia melakukan dosa, terlebih itu suatu kesyirikan yang bisa menyebabkan seorang keluar daripada Islam. Dan ini pertanyaan yang luar biasa. Apakah kita juga terlibat dalam dosa tersebut kalau kita belanja di tempat yang ada jimat-jimat tersebut? Allah Ta'ala alam, kesimpulannya insya Allah tidak. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu, izinkan kita membahas tentang jimat ya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Razak. Allah Maha Pemberi rizki. Allah yang mengatur. Seseorang tidak punya daya dan upaya kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jimat yang kita gantungkan, yang kita beli dari dukun dan seterusnya, andai kata itu memang menyebabkan sukses dalam perniagaan, maka dukun tadi akan bikin toko, dia akan bikin usaha, dia akan bikin perusahaan, dia tidak akan jual. Kenapa dia jual? Karena dia juga butuh duit. Ternyata dia jual uang pelaris, berarti dia juga butuh duit gitu. Kalau memang itu bermanfaat, ini logika sederhana. Bagaimana dengan foto-foto syekh, foto-foto orang tua sebagai bentuk pembawa berkah? Boleh kita telusuri kehidupan orang yang ada di foto tersebut. Apakah dia punya rumah makan? Apakah dia punya usaha yang memang luar biasa berhasil dan atau dia juga kehidupannya susah? Kalau sekiranya dia memberikan manfaat, tentu dia akan memberikan manfaat kepada dia, kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Kenapa kita? Siapa kita? Andai kata dia hidup, mungkin untuk membantu kita sekali, 2 kali kita akan bantu. Tapi kalau tiap hari, maka ini logika sederhana yang memang ditutup daripada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Makanya orang kafir itu, meskipun dia cerdas, tapi dia orang bodoh. Karena logikanya tidak jalan. Kenapa dia harus menyembah sesuatu yang dia ciptakan? Dia ciptakan patung, dia ciptakan makhluk ini, ukiran-ukiran, kemudian dia sembah. Sementara Tuhannya mereka sendiri yang ciptakan. Maka Nabi Ibrahim diantaranya mendobrak pemikiran-pemikiran mereka dengan innama fa'alu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Ketika ditanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung? Itu yang besar. Coba tanya Tuhan-Tuhan itu kalau memang mereka berbicara. Ini logika sederhana. Maka insya Allah kita yang belanja di tempat itu insya Allah tidak ikut serta dalam perbuatan tersebut. Karena kita melakukan akad jual beli yang sah. Dia menjual barang yang halal, sah. Kita membeli juga dengan akad yang sah insya Allah.
tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah dia yang mengambil uang kita, itu yang haram. Hasil perniagaan dia dihasilkan dari sesuatu yang haram. Dia berikan makan anaknya, dia berikan ini segala macam. Maka ini ketika dia bersedekah pun sedekahnya juga tidak diterima. Ketika dia berdoa pun juga doanya tidak diterima. Ketika dia sekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah agama juga sulit. Bagaimana anak yang jadi anak soleh kalau dia nafkahkan dari sesuatu yang diharamkan? Apakah itu hasil korupsi? Apakah itu dari riba? Apakah itu dari persugihan dan yang lainnya? Allah Ta'ala alam. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan jawabannya untuk Pak Junaidi yang di Bekasi. Mudah-mudahan paham dari jawaban guru kita tadi. Dari Bekasi kita ke Lampung. Bacakan pertanyaan dari layanan WhatsApp kita dari hamba Allah di Lampung, Ustaz. Assalamualaikum, mau bertanya Ustaz, apakah boleh kita mengulang niat puasa? Misalnya mau tidur kita sudah niat Ustaz. Terus kita ulangi lagi niat puasa sebelum sahur. Syukran Ustaz. Nah, barakallahu fikum, insyaallah tidak ada masalah. Kita memperbanyak niat, insyaallah tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam. Baik. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Hamba Allah yang di Lampung. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk antum ingin langsung bertanya, silahkan ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung. Kita bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp dari Abu Hanif di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf. Jika disebut nama Nabi Muhammad, itu kita bersalawat kepada beliau Ustaz. Bagaimana jika Nabi disebut dalam nyanyian-nyanyian atau sholawatan yang dilakukan saudara-saudara kita sebagian sebelum masuk waktu sholat dengan pengeras suara di masjid-masjid? Naam Ustaz. Nah, barakallahu fikum, berkenaan tentang selawat kepada Nabi SAW, datang perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallah, sungguhnya Allah wa malaikatahu, malaikat yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi, wahai orang beriman." Di sini perintah. Wahai orang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salat Allah di sini bukan berarti Allah berselawat, tapi Allah berikan rahmat, Allah berikan anugerah, Allah berikan. Dan adapun salawatnya manusia, tentu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Nabi diangkat derajatnya, kita mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ditambah Nabi SAW mengatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Apa maksudnya? Ya Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, dan seterusnya. Ditambah hadis Nabi SAW yang lain yang agak tegas, al-bakhil, orang yang kikir, kedekut, yang pelit. Siapa? Idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Disebut namaku Muhammad, tapi dia tidak berselawat. Ini orang yang pelit. Maka kita wajib berselawat ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Selawat yang terbaik tentu selawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad, dan seterusnya. Selawat yang minimal ada 2 unsur, salat dan salam, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, cuman Allah katakan wassalamun ala mursalin, wassalamun ala Nuh, wassalamun ala Ibrahim. Hanya cukup mengucapkan alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Adapun Nabi kita 2 sallallahu alaihi wasallam, itu minimal. Bagaimana dengan ekspresi salawat diwujudkan dengan cinta, diwujudkan dengan nyanyian? Kecintaan kita kepada Nabi SAW diwujudkan dengan nyanyian. Allah Ta'ala alam, masalah nyanyian, Nabi sendiri SAW melarang menyanyi. Nabi SAW mengatakan akan datang, sayati 'alan nasi zaman, akan datang nanti suatu zaman yang yastahilun al-hira wal harir wal ma'azif. Akan ada manusia yang menghalalkan alat-alat musik. Bagaimana mungkin kita gunakan alat musik ini untuk memuja Nabi SAW? Kita mengatakan kita mencintai Nabi, tapi kita melakukan sesuatu yang dilarang Nabi. Ini omong kosong ya. Kalau bahasa kasarnya itu omdo, omong kosong. Apa omdo itu? Omong doang ya. Ya. Karena mustahil orang yang mengatakan dia cinta tapi dia melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh orang yang dia cintai. Karena konsep mencintai itu adalah in kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau memang cintamu real, kau akan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena seseorang akan tunduk dan taat kepada orang yang dia cintai.
Maka tidak pernah ada sahabat Nabi yang melantunkan selawat kepada Nabi dengan nyanyian dan seterusnya dan seterusnya. Maka tidak layak dua hal yang saling bertentangan kita gabungkan. Bahkan ini mohon maaf bang, bukan hanya selawat, Al-Quran pun dinyanyikan. Al-Quran pun diiringi dengan alat musik. Subhanallah. Maka ini yang perlu kita antisipasi ya, yaitu nyanyi kita jadikan ibadah, ibadah kita nyanyikan. Ayat Al-Quran kita jadikan nyanyi, nyanyi kita jadikan zikir-zikir dalam sholat, di dalam mungkin tidak dalam sholat tapi sebelum sholat, tapi sebelum azan, dan sebagian kaum muslimin juga mungkin itu juga dibaca ketika tawaf, ketika sa'i. Maka perlu di sini kita belajar agama dengan benar, bagaimana cara berselawat kepada Nabi SAW. Sebagian kaum muslimin merayakan Maulid Nabi. Tapi berapa kali ustadz yang merayakan Maulid Nabi itu menyebut nama Nabi? Berapa kali dia berselawat? Hampir dihitung mungkin tidak ada. Maulid Nabi Muhammad. Mungkin nama Muhammad nama bapak sih ya mungkin. Muhammad siapa di sini? Tidak boleh kita hanya menyebut Muhammad. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kita Muhammad SAW. Mana doanya? Kalau memang kita mencintai Nabi SAW, diwujudkan dengan selawat. Maka majelis selawat yang benar adalah majelis hadis. Kenapa? Karena setiap hadis itu ada nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka majelis terhadap selawat yang paling real adalah bukan yang selawat-selawat yang panggung-panggung, yang DJ yang nyanyi itu tidak selawat itu. Majelis selawat yang benar adalah majelis sama hadis, karena disitulah disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai hal salawat ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa antum simak dan pahami jawaban dari guru kita tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini sepertinya sesuai bahasan di awal dari Rindu Ustaz di Pasaman Barat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, untuk kami yang pengantin baru, apa ada batasan bercumbu di siang hari dengan pasangan Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ini harapan kita sebenarnya, yaitu kita membahas tema karena ini sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian umahat, sebagian kaum muslimin, karena kita melihat dan banyak sedikit sekali juga laporan kepada kita terjadi hubungan di siang Ramadan, bagaimana ini. Makanya perlu ilmu, menahan hanya sebentar, tapi ketika dihalalkan baru kita lakukan. Nah, bagaimana dengan pengantin baru? Oh, sebenarnya bukan hanya pengantin baru ya, pengantin lama juga sama ya. Yaitu bagaimana kaidah dalam berhubungan bercumbu. Nabi SAW yuqabbil ba'da nisa'ihi wa huwa sha'im. Nabi SAW mencium sebagian istrinya dalam kondisi berpuasa. Bahkan sebagian sahabat bertanya tentang mencium istri. Nabi mengkiaskan dengan berkumur-kumur. Apakah membatalkan wudhu? Tidak. Maka insya Allah juga mencium diperbolehkan, hanya saja kita tahu diri. Apakah saya bisa menjaga, tidak bablas, tidak kelewatan. Kalau sekiranya tidak bisa, jangan coba-coba. Kalau sekiranya kita tidak sanggup, maka jangan sampai kita terjerumus. Maka menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Andai kata kita memang pengantin baru tadi katanya masih hangat-hangatnya, belum mampu kita tahan, maka kita sekedarnya saja. Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas untuk cium dan pelukan dan seterusnya itu selama dia bisa menjaga dirinya diperbolehkan, kalau tidak jangan. Allah Ta'ala. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, dan mudah-mudahan saudari kita Rindu di Pasaman Barat bisa paham dari jawaban Ustaz. Dan untuk antum juga yang mungkin barangkali saat ini adalah juga pengantin baru Ustaz ya. Jadi bisa mendapatkan jawaban dari guru kita tadi. Kita ke pertanyaan selanjutnya, masih di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, 2023 kemarin istri Ana hamil muda di bulan Ramadan Ustaz. Jadi istri Ana tidak sanggup puasa setelah melahirkan bertepatan di bulan puasa 2024. Masya Allah. Kemarin istri Ana menyusui, jadi tidak kuat juga puasa. Jadi gimana Ustaz? Apa wajib qadha atau cukup bayar fidyah Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fikum. Jika kita jelaskan pembahasan hamil dan murdi ini sangat panjang. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qadha saja, pendapat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya, Abdullah bin Umar. Ada yang berpendapat
fidyah saja, mohon maaf, fidyah itu pendapat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Ada yang berpendapat qadha saja, ada yang dirinci lagi. Kalau dia khawatir kepada dirinya, kalau dia khawatir kepada anaknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala alam, saya mengambil pendapat pribadi, hamil dan murdi itu kiasnya kepada orang sakit. Jadi untuk ibu, untuk saudara yang bertanya, maka anjurkan, sarankan istri kita untuk berpuasa saja. Karena saya lebih condong kepada pendapat yaitu hamil ini sama seperti orang sakit yang ada sembuhnya. Ya enggak apa-apa, mungkin setahun ini, 2 tahun, dan ini insya Allah uzur. Andai kata tahun ini tidak mampu kita ganti, masuk Ramadan lagi, insya Allah boleh ditunda Ramadan berikutnya. Karena akan ada fase dia tidak hamil, dia tidak menyusui, dan situ bisa dia mengganti. Berbeda dengan orang tua. Apa mungkin dia muda lagi? Apa mungkin begitu pula orang yang sakit, mohon maaf, sakit kronis yang mungkin sulit untuk sembuh. Maka kiasan kepada orang yang sakit atau yang tua, hamil dan menyusui ini sepertinya kiasan yang tidak tepat. Karena orang hamil dan menyusui walaupun berkali-kali dia beranak dan menyusui, akan ada fase dia tidak hamil dan tidak menyusui. Disitulah dia untuk mengganti. Allah Ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk pertanyaan dari saudara kita mengenai bayar hutang puasa ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi jawaban juga untuk antum yang punya persoalan yang sama. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung, silahkan ke 0811-755-0606 melalui telepon langsung. Dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita berdonasi untuk berbuka puasa, tetapi panitia masjid tidak membelikan ke makanan untuk berbuka puasa, tetapi malah membelikan keperlengkapan-perlengkapan seperti piring, cangkir, dan semacamnya, Ustaz? Nah, Ustaz. Masya Allah. Apa jawabannya ya? Ya, bapak-bapak yang bekerja sebagai panitia, mereka tidak digaji ya. Mereka tidak digaji, mereka menawarkan diri untuk membantu kita menyalurkan buka puasa. Alhamdulillah, mereka siap menampung. Tentu mereka juga, kami tidak punya piring, kami tidak punya gelas. Bapak pun donasi cuman duit tok, kecuali bapak donasinya dengan piringnya, dengan ini segala macam. Maka yang seperti ini insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena semuanya juga butuh ya semangka kita, air, sirup kita mau ditaruh di mana, gelas tidak ada. Ada gelas yang memang sebagian pengurus mungkin gelas sekali minum. Tapi sebagian pengurus lagi berpikir ini gelas harus gelas yang memang sekali saja kita beli, besok tak perlu lagi beli. Alhamdulillah. Seperti perlengkapan-perlengkapan lain, insyaallah yang seperti itu. Allah Ta'ala alam. Semua sarana prasarana untuk menuju perbukaan puasa tadi insyaallah diperbolehkan. Allah Ta'ala alam. Tapi kalau dipakainya untuk sahur, nah itu yang mungkin meskipun itu makanan ini, mohon maaf, mungkin sebagian ulama ada yang berbeda pendapat. Kurma, ini mohon maaf sekali. Hidangan buka puasa ini kita sebagai tamu ya. Hidangan buka puasa, kurma dan seterusnya. Itu amanah daripada kaum muslimin termasuk bapak ini, hanya dipakai untuk buka puasa. Tidak boleh dipakai sahur. Nah, pahalanya berbeda. Dan hanya boleh dipakai untuk yang berbuka di sini. Jangan bawa pulang. Kenapa? Karena donasi ini tentu untuk masjid. Karena seluruh fasilitas yang ada di masjid hanya fasilitas untuk yang datang ke masjid, bukan orang yang bawa pulang. Jadi mohon maaf, andai kata kurmanya yang memang kurma yang ada di panitia bersisa, tidak boleh dibawa pulang. Kecuali kurma yang ada di hidangan kita. Makanan yang ada di hidangan kita bungkus tidak masalah, karena itu memang hak kita. Tapi yang masih ada di meja panitia jangan minta, karena akan ada hari-hari besoknya. Kurma ini amanah kaum muslimin, makanan ini amanah kaum muslimin yang itu diperuntukkan untuk buka puasa. Jadi ini sebagian ibu-ibu juga kadang berlebih, mungkin panitianya berlebih dan seterusnya. Nah, kalaupun itu berlebih mungkin ya sudah kita silakan panitia saja karena mereka tidak digaji. Nah, insyaallah ya kita seharusnya berpikir bagaimana
memberi, bukan berpikir bagaimana kita mengambil. Apalagi sebagian kaum muslimin ya bisa beli goreng 10.000, beli ini. Kalau perlu ya tidak mesti kan yang ada di masjid kita makan. Salah lawak berapa beli salah lawak. Ini gorengan kurang, kadang kurang karena saya pengurus masjid juga. Saya juga panitia buka puasa juga. Kadang gorengan kurang yang mungkin sebagian bapak-bapak yang alhamdulillah diberikan keringanan rizki, ya beli gorengan kita ikut. Insya Allah kita juga masuk dalam kategori man fattara sha'iman. Barang siapa yang berikan berbukaan puasa, dia juga mendapatkan pahala berpuasa. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Dan insya Allah untuk yang tadi itu pahalanya insya Allah sama. Insya Allah. Dan yang istilah take away bawa pulang itu tidak boleh. Lain lagi hukumnya. Baik. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811755606, dan untuk antum yang mau bertanya langsung silahkan ke nomor tersebut melalui telepon, dan untuk yang tidak bisa di pesan singkat layanan WhatsApp. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Abu Anju di Banyumas Ustaz. Nah ini Ustaz, bagaimana hukumnya bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal agar menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini kesyirikan? Karena kita hanya sebagai perantara saja Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Bagaimana hukum bertawasul kepada orang yang sudah meninggal untuk menyampaikan kepada Allah? Kenapa butuh orang? Kenapa kita butuh perantara? Kalau pejabat mungkin butuh orang dalam, butuh ordal, butuh ring satu, ya manusia. Allah tidak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, barang siapa apabila ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa inni qarib. Lihat, di ayat yang lain Allah mengatakan yas'alunaka an kul, yas'alunaka an kul. Apabila ada yang bertanya kepadamu tentang ini, katakan. Apabila ada yang bertanya tentang ini, katakan. Ada katakan kul. Tapi apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka langsung Allah jawab, fa inni qarib. Tidak ada kata Allah kul, katakan aku dekat. Tapi Allah langsung katakan, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i dada'an. Aku akan kabulkan setiap orang yang meminta kepadaku apabila dia meminta. Lihat, ke sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia mencari, memanggil man da'ani fa'astajibalah, man yastaghfirli fa'aghfirlah. Siapa yang mohon ampun, siapa yang meminta, tidak perlu orang lain. Pertanyaan pertama, kenapa kita butuh perantara? Apakah kita kiaskan Allah dengan makhluk? Na'udzubillah. Makhluk mungkin butuh orang dalam, Allah tidak. Kedua, apakah kita yakin dia dekat dengan Allah? Siapa yang bisa menjamin orang soleh ini dekat Allah? Wali. Wali itu dia tidak tahu dia wali. Kecuali dia wali murid. Saya wali murid, saya tahu saya wali. Atau wali kelas. Ya. Atau wali songo. Wali yang punya anak 9. Itu wali songo dia mungkin. Dia punya anak, wali murid yang punya 9 anak. Yang mengklaim dia wali siapa? Yang mengatakan dia orang dekat Allah siapa? Itu juga butuh verifikasi. Nah, ketiga, apakah dia memang bisa menyampaikan itu? Ataukah dia juga butuh doa kita? Dan ternyata orang yang berada di kubur itu butuh doa kita. Sesoleh apapun dia butuh doa kita. Dia yang butuh kepada kita, bukan kita butuh kepada mereka. Dan kaum muslim dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita jelaskan, andai kata mayat itu bisa memberikan manfaat kepada orang hidup, dia akan berikan manfaat kepada jandanya, kepada istrinya. Dia akan berikan manfaat kepada anaknya. Tidak akan ada anak yang terlantar. Dia akan berikan manfaat kepada ayahnya yang menangis ketika dia tinggalkan. Dia akan memberikan manfaat kepada istrinya, kepada anak-anak. Ternyata hubungan kita selesai dengan orang-orang yang sudah meninggal. Maka ini tauhid. Tauhid itu murni mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada siapapun antara perantara kita dan Allah. Dan ini yang perlu kita hati-hati di dalamnya. Orang-orang musyrik Mekah di zaman Nabi, mereka tidak ada yang meyakini patung ini menciptakan. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan, man khalaqahum la yaquluna Allah, siapa yang menciptakan mereka?
Siapa yang memberikan mereka rizki? Mereka akan katakan Allah. Lantas bagaimana dengan ini? Ini innama na'buduhum liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya perantara saja kata mereka. Maka tidak ada perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita jaga. Murni, letakkan organ tubuh kita yang paling mulia, kepala kita, letakkan, hamparkan sejadah kita, minta langsung kepada Allah. Kata Nabi SAW, posisi hamba paling dekat dengan Allah, wahuwa sajid, ketika kita sujud. Maka tidak perlu kita minta bantuan orang lain. Allah Ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan ini, dan memang ini perlu kita cermati dan menjadi ilmu untuk kita bersama untuk persoalan tauhid ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp kita, akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini persoalan sahur, Ustaz. Ustaz, saya tidak sahur itu karena kesiangan. Lalu sholat subuh saja. Bagaimana puasa saya diterima atau tidak, Ustaz? Dari hamba Allah. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Tidak sahur karena kesiangan ya. Alhamdulillah. Pembeda umat Nabi SAW dengan umat sebelum kita, aklatus sahur. Ya, perbedaan kita karena umat terdahulu tidak ada sahur. Nah. Bahkan sebelum cara seperti ini, seperti kasus Umar bin Khattab tadi dan yang lainnya, kalau sudah isya atau sudah tidur maka mulai sudah puasa. Kapan dia bangun, puasa sudah mulai, tidak ada makan sahur. Maka jangan sampai tinggalkan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, makan sahur itu berkah. Meskipun hanya dengan 1 teguk air, meskipun hanya 1 butir kurma. Cuman tadi masalahnya ketiduran. Insya Allah makan sahur ini hukumnya sunnah. Andai kata kita tidak makan sahur juga insya Allah tidak masalah. Tapi ketika bangun kita malam hari jangan sampai tidak makan. Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz. Guru kita yang sudah menjawab pertanyaan dari antum mengenai persoalan makan sahur. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz mau bertanya, kalau hutang puasa tidak dibayar bagaimana, Ustaz? Ini pertanyaan lucu, Ustaz. Nah, kalau nggak dibayar gimana, Ustaz? Iya juga ya. Apa hukum hutang tidak dibayar? Abang hutang tidak dibayar gimana, Bang? Tentu ada konsekuensinya. Ya, hutang sama manusia saya tidak dibayar ya repot. Nah. Wadainullah ahaqqu an yuqda. Dan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk kita tunaikan. Tentu kalau bicara dosa pasti. Ya. Ini pertanyaannya kayak nantang gitu. Bayar sih pelan-pelan. Dan ibunda kita Aisyah lihat, kapan beliau bisa bayar hutang puasa? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Enggak apa-apa, cicil insyaallah. Andai ya 2 kali sebulan, 2 hari sebulan insyaallah lunas insyaallah, pelan-pelan. Kecuali ada uzur seperti ibu hamil dan menyusui tadi, ada uzur tidak bisa tahun ini, tahun berikutnya insyaallah boleh dia tunda sampai tahun dia lapang. Allah Ta'ala. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Mungkin maksudnya tadi ada keringanan fidyah mungkin gitu ya, atau seperti itu saya. Ya Allah Ta'ala, tidak ada seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya sesuai bahasan yang di awal juga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita melakukan hubungan di malam hari di bulan Ramadan, kemudian ketika sahur lupa untuk mandi, Ustaz, sampai kita terus melanjutkan puasa dan sholat, apakah puasa dan sholat kita sah? Naam, Ustaz. Naam, barakallahu fikum. Ini pernah terjadi oleh Nabi SAW. Beliau asbaha junuban. Beliau ketika azan subuh berkumandang dalam kondisi junub. Dan ini juga tidak mempengaruhi puasa. Kenapa? Nah, perlu kita bedakan syarat sah puasa, syarat sah sholat. Toharoh itu bersuci dari hadas kecil, hadas besar itu syarat sah puasa, syarat sah sholat. Bukan syarat sahnya puasa. Maka andai kata kita bangun atau kita menjumpai pagi hari subuh dalam kondisi berhadas besar, insya Allah tidak masalah. Maka segera kita mandi, kemudian kita sholat subuh. Allah Ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Semoga saudara kita atau saudari kita yang bertanya mengenai persoalan mandi atau lupa mandi junub, saya mudah-mudahan bisa dipahami dari jawaban Ustadz. Dan itu sepertinya adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini di program Tanya Jawab Ramadan.
bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Sebelumnya kita minta sedikit kata nasihat terakhir untuk kesempatan hari ini. Faliyatafadhal masykur Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di awal tadi kita jelaskan ketika berpuasa kita menahan lapar, menahan haus, menahan berhubungan badan. Dan dua hal ini mungkin kita bisa raih, bahkan kita sudah prepare, beli takjil, beli sekian aneka ragam makanan dan minuman. Kita lupakan poin ketiga, yaitu kita sudah menahan hasrat, kita sudah menahan hawa nafsu. Dan ini mungkin perlu juga kita pikirkan, kita siapkan juga waktu kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu itu. Fal'an, malam hari, bashiruhunna, silakan. Wahillalakum lailatas siyam, silakan pada malam hari. Maka bayangkan kalau sekiranya ternyata sang suami menahannya bukan hanya siang hari, malam juga dia tahan. Kenapa? Karena sang istri sibuk baca Quran, istri sibuk sholat tarawih. Memang semuanya ibadah, tapi ibadah seorang wanita adalah ketika dia berkhidmat kepada suaminya. Surga kita itu di suami kita. Bahkan Nabi SAW mengecam keras ketika seorang wanita yang tidak mau melayani suaminya. La'anat hal malaika hatta tusbih ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha, barang siapa wanita mana saja yang diminta oleh suaminya fa'abad antaji'ah, enggan dia untuk datang, fabata ghadbana, kemudian suaminya tertidur dalam kondisi menahan dan marah, la'anat hal malaika hatta tusbih, malaikat akan melaknat kita sampai pagi hari. Maka rugi kita, sesuatu yang dihalalkan ternyata kita berdosa. Kita inginkan sholat tarawih yang hukumnya sunnah, tapi justru kita melalaikan sesuatu yang pahalanya besar. Bahkan mohon maaf, bukan hanya berhubungan badan, bercekrama, bercerita, mengajak dia ngobrol, itu juga pahala yang besar. Maka ibu-ibu, para akhwat, kita juga berpotensi untuk mendapatkan pahala. Bahkan mohon maaf, meskipun kita dalam kondisi haid. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala tetap melayani Nabi SAW meskipun dalam kondisi haid. Kata Nabi, isna'u kulla syai' illa nikah. Silakan dalam kondisi haid kalian melakukan apapun kecuali berhubungan badan. Artinya tidak menutup kemungkinan kita untuk juga melayani suami kita sebagai bentuk menjaga penjagaan diri kita daripada jangan sampai suami kita ini berpaling hati, jangan sampai suami kita ini melakukan maksiat. Ini yang perlu kita jaga. Karena sesungguhnya suami kita ini harusnya terjaga pandangannya karena sudah ada kita. Terjaga kehormatannya sudah ada kita. Tapi kenapa suami kita masih mencari yang lain? Maka perlu dipertanyakan apakah kita sudah melayani suami kita dengan baik atau tidak. Dan ini pada bulan Ramadan, ini juga pahala yang besar bagi kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak afdal dan kita lupakan sesuatu yang menilai pahala besar. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah dan semoga Allah terima ibadah kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan untuk materi kita dan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah langsung menelpon juga di 081175500606. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dan kita jawab dari beberapa pertanyaan antum mengenai persoalan yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah besok kita akan kembali lagi dengan program yang sama dengan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tentunya dengan guru yang berbeda tentunya insya Allah tetap di Asil TV. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, imani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan,
rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Asyil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asyil TV dimanapun berada, para pencinta Asyil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asyil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asyil TV. Melalui Asyil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asyil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.